Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita belajar matematika. Seperti biasa, siapkan buku matematika, catatan matematika. Mana tahu ada poin-poin penting setelah Miss jelaskan, abang kakak bisa catat langsung di buku catatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita baca basmalah ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya perbandingan besaran. Perbandingan debit, waktu, dan volume. Nah, perbandingan dua besaran ini contohnya adalah antara waktu bersamaan dengan volume dan antara debit bersamaan dengan waktu serta volume. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, semua yang kita lakukan itu salah satu merupakan contoh dari perbandingan dua besaran. Nah, dalam matematikanya adalah yang pertama, menghitung debit. Menghitung debit. Nah, sekarang kita masuk perbandingan volume dan waktu. Ada 3 persamaan rumus debit, volume, waktu yang diketahui agar dapat menyelesaikan berbagai tipe soal terkait masalah debit, volume, waktu. Ketiga persamaan tersebut adalah rumus menghitung debit, rumus menghitung volume, dan rumus menghitung waktu. Nah, abang kakak, Miss rasa ini poin penting yang harus kamu catat di buku catatan dan ketika ujian supaya abang kakak cepat untuk mengingat. Yang pertama adalah rumus debit. Rumus debit sama dengan volume per waktu. Sedangkan kalau rumus volume adalah debit kali waktu. Sedangkan rumus waktu sama dengan volume per debit. Atau D sama dengan V per W. V sama dengan D kali W. Dan W sama dengan V per D. Nah, jadi abang kakak bisa juga ini kita katakan rumus segitiga. Miss buatkan contohnya. Rumus segitiga yang sering ada di ilmu matematika. Di sini adalah V, kurang bagus ya. Jadi abang kakak, ini disamakan juga dengan rumus matematika. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, tadi Miss sudah jelaskan tentang rumus ketiga persamaan tersebut, yaitu debit, volume, dan waktu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di dasar bak mandi terdapat lubang pembuangan. Apabila lubang tersebut dibuka, air dalam bak mandi sebanyak 60 liter akan habis dalam waktu 2 menit. Berapa debit air yang mengalir melalui lubang pembuangan tersebut? Nah, sekarang dari soal saja sudah diketahui volume air sama dengan 60 liter, kemudian waktunya adalah 2 menit dan ditanya adalah debit. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah debit, maka rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu, sama dengan volumenya 60 liter, waktunya sama dengan 2 menit. Jadi 60 bagi 2 sama dengan 30 liter per menit. Jadi debit air yang mengalir melalui lubang pembuangan tersebut adalah 30 liter per menit. Seperti itu ya abang kakak. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita mau melihat hubungan satuan debit. Minggu lalu kita sudah melihat hubungan satuan jarak. Sekarang kita melihat hubungan satuan debit. Di mana tangga satuan liter yang pertama adalah kiloliter, hektoliter,
dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, abang kakak, ini sama dengan hubungan satuan jarak di minggu lalu. Bedanya tangga satuannya dalam bentuk liter, sementara kalau dalam jarak itu meter. Jadi kalau dia turun satu tingkat dikali 10, sedangkan kalau dia naik satu tingkat dibagi 10. Nah, contoh 5 kiloliter sama dengan berapa liter? Berarti dari kiloliter dia akan turun ke liter. 1, 2, 3. Berarti dikali 1000, maka sama dengan didapatkanlah hasilnya 5.000. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh soal yang kedua. Seorang petugas pom bensin mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil selama 1,5 menit. Bensin yang diisikan adalah sebanyak 18 liter. Berapa mililiter per detikkah debit aliran bensin tersebut? Nah, abang kakak, kamu harus jeli dalam membaca soal ya. Perhatikan apa yang diminta oleh soal. Kalau misalnya soal meminta liter, berarti abang kakak tidak perlu merubah ke mililiter. Nah, sekarang soal yang kedua ini yang diminta adalah berapa mililiter per detikkah debit aliran bensin tersebut. Nah, tetap debit yang ditanya akan tetapi dalam bentuk mililiter. Nah, kata kuncinya adalah mililiter. Berarti waktunya juga harus kamu robah ke detik. Ya. Oke, coba kita lihat. Volume air sama dengan 18 liter. Maka kalau dia dijadikan ke mililiter sama dengan dari liter ke mililiter turun berapa tingkat? 3 dikali 1000 sama dengan 18.000. Kemudian waktunya 1,5 menit. Maka kita harus jadikan ke detik sama dengan 90 detik. Kenapa bisa 90, Miss? Karena dari menit ke detik dia dikali 60. Ya, jadi didapatkanlah dia sama dengan 90 detik. Nah, sekarang ditanya debit, maka jawabannya adalah rumusnya tetap sama, volume per waktu. 18.000 ml dibagi 90 detik sama dengan 200 ml per detik. Jadi, debit aliran bensin tersebut sebanyak 200 ml per detik. Paham sampai di sini abang kakak? Oke, kita lanjut. Nah, lanjutannya adalah terima kasih. Terima kasih abang kakak telah memperhatikan dan melihat video pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan setelah melihat video ini, kamu semakin semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi buah-buahan dan sayuran, serta pakailah masker ketika keluar rumah. Tetap semangat ya abang kakak. Selamat mengerjakan LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.